Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya berkesempatan untuk membagikan pengalaman saya bersama Tuhan, di mana Tuhan tidak putus-putusnya memberkati saya, baik secara saya pribadi maupun saya secara keluarga. Jadi saya mempunyai 2 orang anak. Anak pertama saya lahir setelah setengah tahun pernikahan kami. Kami agak menunggu ya sedikit lama, tapi kemudian anak kedua kami lahir sebelum kami meminta, Tuhan sudah memberikannya. Jadi ketika usia anak pertama saya umur 5 bulan, anak kedua saya sudah ada dalam kandungan. Jujur sebagai seorang ibu yang masih muda pada waktu itu, saya belum siap untuk menerima kehadiran anak kedua kami. Tapi Tuhan izinkan dia ada, bahkan saya sempat berkonsultasi kepada dokter untuk saya menggugurkan anak yang kedua ini. Dan karena saya pada waktu itu tidak tahu kalau saya hamil anak kedua, saya sempat minum obat yang saya pikir untuk saya bisa melancarkan haid saya. Tapi rupa-rupanya obat yang saya minum itu berdampak kepada jantung kepada anak kedua kami ini. Jadi dia lahir dengan kondisi jantung yang bocor. Saya dengan suami saya sepanjang pertumbuhan anak kedua ini berada dalam pergumulan. Tiap bulan kami pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anak kami ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik ya. Dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, bahkan dia normal seperti bayi-bayi yang lain. Dan ketika saya harus berkunjung ke rumah sakit setiap bulannya, saya ini merasa minder, saya merasa kecil hati karena di sana banyak sekali bayi-bayi yang dengan kondisi jantung bocor itu sampai umur 2 tahun belum bisa berjalan. Bahkan ada yang sampai bibirnya biru, matanya merah, ujung-ujung kukunya ini juga biru. Itu membuat hati saya miris ya. Membuat hati saya itu merasa, aduh kenapa sih Tuhan ini memberikan saya anak tapi dengan sakit seperti ini. Nah itu yang membuat saya akhirnya terus overprotect kepada anak ini. Dan kemudian anak ini bertumbuh besar sampai akhirnya sudah di usia TK. Jadi usia anak pertama kami dengan anak kedua ini tidak terpaut jauh, hanya mungkin 14,5 bulan. Kemudian saya menjadi seorang ibu yang overprotect kepada kedua orang anak saya ini. Saya juga bekerja, saya juga harus mengurus anak, jadi begitu banyak kesibukan yang harus saya lalui. Sampai pada akhirnya anak pertama saya ini mengalami sakit. Dia sepanjang malam dia muntah-muntah, kemudian dia demam tinggi. Saya bawalah dia ke klinik yang ada di dekat rumah. Dokter yang di klinik itu mengatakan kalau anak ini hanya demam biasa, mungkin masuk angin. Jadi akhirnya saya kerokinlah anak ini, kebiasaan kami ya kalau masuk angin dikerokin dan biasanya langsung sembuh. Tapi sampai besok harinya anak ini tidak kunjung sembuh dan muntahnya masih berkelanjutan, bahkan semakin sering. Lalu saya bawalah anak ini ke rumah sakit. Saya bawa ke dokter. Waktu itu saya masih awal mula ikut BPJS ya, bahkan sempat terhenti iurannya karena suami saya juga sempat putus kerja, kehilangan pekerjaan. Jadi kami tidak mampu untuk membayar premi dari BPJS ini. Sampai di rumah sakit, Tuhan itu kembali menolong dengan keajaibannya. Dari pihak ICU, pihak UGD ya mengatakan, Ibu kami layani dulu, nanti untuk pembayarannya melalui BPJS-nya bisa diurus kemudian hari. Seperti itu. Jadi anak saya masuk ke rumah sakit. Yang mengerikan adalah ketika itu kami di ruangan satu kamar itu isi 4 orang. Yang lain-lainnya juga sama, ternyata terdeteksi anak kami ini demam berdarah. Dan satu ruangan itu sama-sama demam berdarah semua, tapi anehnya anak saya ini harus diinfus 2 tempat, 2 tangan kanan kiri itu diinfus. Saya katakan kepada perawatnya, kenapa suster ini kok harus 2 tangannya yang diinfus? Suster ini katakan, Bu, Ibu membawa anak ini sudah terlambat. Jadi pembuluh-pembuluh darah anak ini sudah lengket, kami kesulitan untuk mencari pembuluh darahnya. Jadi infus yang satu itu untuk nutrisinya atau untuk imunnya, kemudian yang satunya lagi itu untuk
mengencerkan darah yang sudah menggumpal ini. Jadi ketika pemasangan infus ini saya saksikan dengan susah payah ya, mungkin lebih dari 12 tusukan dilakukan untuk boleh memasang infus ini. Sebagai seorang ibu tentu tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi saya hentikan suster ini untuk memasang infus, tapi memang itu harus dilakukan. Kemudian dokternya memberikan pengertian kepada saya, Bu, kalau tidak dilakukan anak ibu bisa lewat. Jadi saya sangat-sangat khawatir dengan kondisi anak saya pada waktu itu. Yang saya lakukan, saya hanya berdoa. Dan ketika malam hari kami sudah di ruangan, sudah di kamar ya, anak saya opname pada waktu itu sekitar 11 hari. Malam pertama kami lalui dengan kondisi yang sangat mengerikan ya. Saya berbagi tugas dengan suami saya karena dia harus menjaga adiknya yang kecil di rumah. Saya berjaga sendiri di rumah sakit ketika itu. Tapi anak ini tidurnya gelisah. Bahkan saya perhatikan nafasnya mulai satu-satu. Ya, saya sebagai seorang ibu saya sangat-sangat khawatir. Saya lari ke ruang perawatan, saya tarik susternya, saya katakan, "Suster, anak saya kenapa?" Dia nafasnya sudah mulai susah. Jadi suster ini cepat-cepat tak panggil dokter, dia bertindak dengan cepat. Dokter katakan ini harus dirongsen. Jadi anak saya tertolong pada waktu itu dipasang oksigen. Malam itu dipasang oksigen. Jadi saya berjaga sepanjang malam, saya tidak bisa tidur dengan tenang karena ya nafasnya tidak normal. Kemudian besok harinya anaknya dirongsen. Saya hanya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa dia harus dirongsen? Kenapa dia harus dipasang oksigen? Sedangkan yang lain 3 orang di tempat itu yang lainnya tidak diperlakukan seperti itu. Jadi itu menimbulkan rasa khawatir yang sangat-sangat besar di hati saya. Lalu setelah dari ruang rongsen, dokter ini katakan, "Bu, kami mohon maaf. Jadi infus yang untuk pengencer darah itu rupanya merendam paru-paru dari anak saya ini." Akhirnya dokter kasih tindakan, dia harus disuntik lagi, Bu. Disuntik lagi untuk dia boleh mengeluarkan cairan infus dari dalam paru-parunya ini. Saya pergi ke kamar mandi rumah sakit, ya, saya nyalakan kerannya keras-keras, saya berteriak kepada Tuhan, saya katakan, "Tuhan, mau diapakan saya? Tuhan mau berlaku apa kepada saya? Tuhan sudah berikan saya anak dengan sakit, sekarang anak saya yang pertama juga Tuhan berikan sakit. Tuhan mau berlaku apa kepada saya?" Saya mengancam kepada Tuhan. Saya katakan, kalau Tuhan terus berlaku seperti ini kepada saya akan lepaskan semua pelayanan saya kepada Tuhan. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Jadi saya di luar kesadaran saya ya, karena ya terdesak oleh situasi yang di luar nalar saya, di luar pengertian saya, akhirnya saya mengatakan hal seperti itu. Sampai akhirnya masalah itu sudah lewat dan anak saya berangsur-angsur pulih ya. Saya baru menyadari bahwa memang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi kepada saya, supaya saya memang hanya berseru kepada Tuhan saja. Saya lupa kalau kondisi yang seperti ini Tuhan memang kehendaki kalau saya marah, setan menjadi senang. Nah, inilah yang saya lakukan, saudara-saudara. Saya lupa untuk mengandalkan Tuhan, di sebaliknya malah saya mengancam kepada Tuhan untuk saya menghentikan semua pelayanan saya berikan. Akhirnya setelah 11 hari anak saya ini boleh dinyatakan sembuh, dia boleh pulang, tapi oleh karena mungkin kondisi yang lemah sekali pada waktu itu dia susah untuk berjalan. Jadi ketika dia turun dari tempat tidur kakinya ini lemah. Saya harus gendong dia sampai di rumah, dia masih belum bisa berdiri sendiri. Dia masih lemah, dia harus dipapah. Kemudian dengan segala apa yang kami punya ya, kami bertanya-tanya kepada teman-teman bagaimana memulihkan keadaan anak ini supaya dia cepat kembali normal, kembali sehat seperti sedia kala. Jadi akhirnya diberikanlah satu obat yang kami tidak tahu juga itu obat apa, tapi kemudian obat itu memulihkan dan membuat energi anak ini kembali normal seperti sedia kala. Dan itu saya lalui dengan hati yang berat. Ya, saya katakan ini karena saya sudah melalui begitu banyak hal. Dan puji Tuhan semuanya itu bisa kami lalui. Ya, walaupun saya sempat marah kepada Tuhan, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Tuhan itu tidak memandang hanya seketika itu saja. Tuhan mengetahui bagaimana kelemahan saya, bagaimana beratnya ketika saya menghadapi pencobaan itu. Dan ada satu ayat yang ingin saya bagikan pada malam hari ini.
Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang menjadi kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.